Di akhir episode sebelumnya, Sina mengaku bahwa dirinya adalah tunangan Gojin yang saat ini mengalami amnesia. Apa rencana Sina sebenarnya? Inilah Crazy Love episode 3 dan 4. Gojin terbangun di rumah sakit dengan mimpi buruknya tentang mobil yang menabrak Gojin. Sepertinya Gojin mengingat kejadian malam itu. Tak berapa lama, Sina dan dokter masuk ke kamar rawat Gojin. Sementara itu, di luar kamar rawat Gojin ada Oki yang menahan para polisi agar tidak ikut masuk. Oki sendiri ternyata bukanlah seorang pengacara, melainkan seorang aktris teater yang bekerja paruh waktu di kantor pengacara. Saat itu, polisi mendapat telepon yang menginfokan bahwa noda darah yang ada di mobil Sina bukanlah noda darah akibat menabrak seseorang. Di dalam kamar rawatnya, Gojin mendapat penjelasan tentang kondisinya dari dokter. Berbeda dari Gojin yang arogan sebelumnya, Gojin yang amnesia ini tampak polos dan kebingungan karena tidak bisa mengingat apapun termasuk Sina yang mengaku sebagai tunangan Gojin. Meskipun demikian, Gojin berterima kasih karena Sina ada di sisinya di saat dirinya hanya seorang diri tanpa keluarga. Bukannya senang, Sina justru kesal mendengar ucapan terima kasih Gojin yang tanpa dosa itu. Sina kesal karena Gojin yang arogan itu malah amnesia lalu melupakan segalanya begitu saja dan dengan wajah polosnya berterima kasih pada Sina seolah tidak terjadi apa-apa. Sina tidak rela jika semuanya hanya berakhir seperti ini. Sina tidak rela jika dirinya harus meninggal tanpa membalas segala kelakuan jahat Gojin padanya. Untuk itu, Sina lalu memberitahu Oki bahwa dirinya akan balas dendam pada Gojin, kali ini dengan kedok menjadi tunangan Gojin. Selanjutnya, terlihat Suyong yang baru sampai ke hotelnya. Suyong tampak sedih mengingat kejadian beberapa saat lalu. Beberapa saat lalu, Suyong datang ke rumah sakit untuk menjenguk presiden sekolah. Di lift, tanpa sengaja, Suyong mendengar pembicaraan para dokter yang mengatakan bahwa Gojin dirawat di rumah sakit itu. Suyong pun langsung mengunjungi kamar Gojin yang sepertinya adalah mantan pacarnya itu. Namun sayangnya Gojin yang amnesia tidak mengenali Suyong. Sementara itu, di rumah sakit, Gojin sedang menjalani beberapa tes untuk mengecek otaknya. Untunglah meskipun amnesia, kejeniusan Gojin tidak hilang. Lanjut, dengan bantuan Oki, Sina akhirnya memulai sandiwaranya sebagai tunangan Gojin. Di depan semua orang, Sina tampak merawat Gojin dengan penuh kasih sayang, namun di balik itu semua, Sina diam-diam menyiksa Gojin, mulai dari memijat kaki Gojin hingga Gojin kesakitan, memberi Gojin minuman berupa air WC, memberi Gojin makanan yang full bawang bombay, hingga memaskeri wajah Gojin dengan tabir surya saat mereka jalan-jalan. Di kantor Gotop, Segi yang baru tiba dari Amerika mendapat info dari polisi Gangneng yang menghubunginya beberapa hari lalu bahwa Gojin tertabrak mobil. Kabar Gojin yang tertabrak mobil pun dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru kantor. Di rumah sakit, Sina sedang meyakinkan Gojin yang masih meragukannya bahwa Sina benar-benar tunangan Gojin. Dengan penuh penghayatan, Sina menceritakan bagaimana mereka bertemu hingga akhirnya bertunangan, serta memperlihatkan foto-foto mesra mereka yang sebenarnya adalah editan. Sina bahkan memakaikan Gojin sebuah cincin sebagai simbol pertunangan mereka. Beberapa saat kemudian, Segi tiba di kamar rawat Gojin dan tentu terkejut mengetahui kalau Gojin mengalami amnesia. Sina yang melihat Segi tak kalah terkejut dengan kehadiran Segi. Segi lalu mendapat informasi lengkap tentang kondisi Gojin dan secara mengejutkan juga mendapat info bahwa Sina mengaku sebagai tunangan Gojin dari dokter yang menangani Gojin. Segi kemudian meminta penjelasan dari Sina. Dengan gugup, Sina pun menjelaskan masalah pertunangannya dengan Gojin. Walaupun ragu, untungnya Segi terlihat percaya dengan penjelasan Sina dengan kebetulan-kebetulan yang pernah disebutkan Gojin sebelumnya. Lalu, karena masih ada beberapa urusan mendesak, Segi akhirnya kembali ke kantor Gotop dan menitipkan Gojin pada Sina. Sesampainya di kantor Gotop, Segi harus menghadapi media yang sudah mengetahui tentang insiden yang terjadi pada Gojin dan menenangkan para karyawan Gotop yang kisruh dengan kabar Gojin. Di sisi lain, Enjung yang ternyata adalah mata-mata Pak Yang Tae di Gotop melaporkan kondisi terkini Gotop dan Gojin pada Yang Tae.
Di sebuah rumah, terlihat Kang Min sedang membereskan barang-barangnya dengan tergesa-gesa dan menelpon seseorang. Kembali ke Sina, Sina mengembalikan pakaian yang dipinjamkan Suyong kepada Sina melalui resepsionis hotel. Saat itu, tiba-tiba Sina hampir terjatuh karena pusing mulai menyerang Sina. Sina lalu menenangkan dirinya di tepi pantai. Tak lama berselang, Sina dikejutkan dengan telepon dari ayahnya. Sang ayah rupanya mengkhawatirkan Sina karena belakangan ini ayahnya itu sering bermimpi buruk dan ada kabar dari TV kalau bos Sina mengalami kecelakaan. Namun Sina menenangkan dan memastikan bahwa dirinya baik-baik saja. Sementara itu di rumah sakit, Suyong kembali mengunjungi Gojin untuk menanyakan kenapa Gojin berpura-pura tidak mengenalnya. Gojin menjelaskan bahwa dirinya tidak mengenali Suyong karena mengalami amnesia. Suyong terkejut mendengar itu, dan setelah keluar dari kamar rawat Gojin, Suyong menyuruh anak buahnya mencari informasi tentang Gojin. Sementara itu, di kamar rawat Gojin sekarang sudah ada Bae Byun-ho, pengacara Gojin. Tiba-tiba Sina masuk dan Gojin memperkenalkan Sina sebagai tunangan Gojin pada Byun-ho. Byun-ho tidak percaya jika Sina adalah tunangan Gojin. Byun-ho lalu menginterogasi Sina dan ingin merekam pernyataan Sina jika Sina memang benar-benar tunangan Gojin. Sina yang ketakutan ragu memberikan pernyataannya. Untungnya Segi datang dan meyakinkan Byun-ho bahwa Sina memang benar-benar tunangan Gojin. Setelah Byun-ho pergi, Sina berterima kasih pada Segi. Segi berkata bahwa entah Sina adalah tunangan Gojin atau bukan, itu tidaklah penting bagi Segi. Yang terpenting bagi Segi adalah fakta bahwa Sina selalu berada di sisi Gojin dan menjaga Gojin hingga saat ini. Lanjut, terlihat seorang pria misterius yang memasuki kamar rawat Gojin. Pria itu lalu mengeluarkan sesuatu dari jaketnya dan tampak seperti akan memukul Gojin. Gojin terbangun dan seketika kita diajak flashback ke malam saat tabrak lari terhadap Gojin terjadi. Malam itu, setelah mobil yang menabrak Gojin pergi, ada seseorang yang datang mendekat ke arah Gojin. Kembali ke masa sekarang, Gojin yang terbangun langsung menghajar pria misterius tadi dengan ekspresi seorang Gojin yang tidak amnesia. Tak lama, Sina masuk ke kamar Gojin dan terkejut melihat Gojin yang sedang bergelut dengan pria misterius tadi. Sina pun langsung membantu Gojin dengan cara memukul kepala pria misterius tadi dengan nampan hingga berdarah dan pria misterius itu tak berkutik. Bertepatan dengan itu, Segi datang ke kamar rawat Gojin. Usut punya usut, ternyata pria yang bernama Lee Dae-sok itu adalah seorang reporter. Dae-sok ke kamar rawat Gojin untuk mengambil foto Gojin secara diam-diam. Karena kejadian itu, Segi memutuskan untuk lebih cepat mengeluarkan Gojin dari rumah sakit. Menurut Segi, tempat teraman bagi Gojin saat ini adalah di apartemen Gojin di Seoul karena tidak sembarangan orang bisa masuk ke sana. Segi lalu meminta Sina ke rumah Gojin lebih dulu untuk mempersiapkan segalanya. Sina pun akhirnya kembali ke Seoul. Dan saat Sina sampai di rumahnya, Sina mendapati Lee Suho adiknya berada di kediamannya itu. Rupanya diam-diam Suho dan Oki berpacaran di belakang Sina. Walaupun sempat curiga, namun Sina berhasil dikelabuhi oleh Suho dan Oki sehingga malam itu Sina masih belum tahu hubungan mereka. Keesokan harinya, Sina dan Oki pergi ke apartemen Gojin. Dengan bantuan Oki, Sina menyeting apartemen Gojin dengan meletakkan foto dan berbagai benda-benda couple Sina bersama Gojin agar tampak bahwa Sina adalah tunangan Gojin. Di tempat lain, terlihat Suyong yang memasuki kantor Baek Edu miliknya yang masih dalam tahap persiapan. Di sini, Suyong mendapat info dari bawahannya kalau Gojin benar-benar mengalami amnesia dan tidak bisa mengingat apapun. Kembali ke rumah Gojin. Gojin akhirnya tiba di rumahnya bersama Segi dan mendapat kejutan selamat datang dari Sina. Sebelum pergi, Segi meminta Sina membantu Gojin saat mulai bekerja besok agar amnesia Gojin tidak ketahuan. Malam itu, Sina melanjutkan aksi balas dendamnya dengan menakut-nakuti dan mencekoki Gojin dengan ikan makarel yang sangat dibenci Gojin hingga Gojin muntah-muntah tak karuan. Keesokan paginya, saat Gojin ke kantor, para karyawan Gotop terheran-heran dengan sikap Gojin yang ramah dan hangat, jauh dari kesan arogan dan menyeramkan.
Beberapa saat setelah Gojin sampai di ruangannya, Segi datang dan memberikan HP baru pada Gojin. Setelah itu ada Kim Chabe yang datang ke ruangan Gojin menyampaikan kekhawatirannya pada kondisi Gojin. Segi yang khawatir amnesia Gojin diketahui Chabe meminta Chabe segera meninggalkan ruangan Gojin. Saat itu Gojin meminta Segi memulihkan data-data di HP Gojin yang sebelumnya karena ingin mencari foto pertunangannya dengan Shina. Mendengar itu, Chabe terkejut dan menanyakan perihal tunangan Gojin. Gojin pun memperkenalkan Chabe pada tunangannya yang tidak lain adalah Shina dan membuat Chabe tambah terkejut. Setelah keluar dari ruangan Gojin, Segi memberitahu Chabe bahwa Shina memang benar adalah tunangan Gojin dan meminta Chabe merahasiakan hal itu. Lanjut pagi itu, Gojin menjalani sebuah wawancara di atap kantor Gotop untuk menenangkan publik yang bertanya-tanya tentang kondisi Gojin. Sebelum wawancara dimulai, Shina yang membelikan jus segar untuk Gojin bertemu dengan Enjung di depan lift. Enjung menyindir Shina yang sekarang menjadi orang terpilih yang merawat Gojin hingga ke rumah Gojin. Enjung iri pada Shina yang sekarang sangat penting bagi Gojin, padahal dulu Shina bukanlah siapa-siapa. Mendengar itu, Shina yang sekarang bukanlah seorang penakut lagi membalas sindiran Enjung dengan menyiram Enjung menggunakan jus yang dibawa Shina, serta menegur dan mengancam Enjung hingga Enjung kesal bukan kepalang. Wawancara pun dimulai. Saat pewawancara menanyai Gojin apakah ada sesuatu yang diingat Gojin tentang pelakunya, Gojin kesulitan bernafas hingga pingsan. Beberapa saat kemudian di ruangannya terlihat Gojin yang akhirnya sadar dari pingsannya didampingi Segi. Gojin meminta maaf pada Segi karena sudah mengacaukan wawancaranya. Namun Segi justru meminta maaf balik karena sudah mendesak Gojin melakukan wawancara, padahal Gojin belum sehat betul. Saat itu datang Enjung ke ruangan Gojin untuk menyampaikan rasa khawatirnya pada Gojin. Selain itu, Enjung juga menyampaikan bahwa Gojin harus mengisi sebuah event yang bernama Sesi Informasi Ujian Masuk untuk tahun 2023 yang akan diadakan 3 hari lagi secara langsung. Karena masih khawatir dengan kesehatan Gojin yang belum pulih, Segi menawarkan dirinya untuk mengisi event itu menggantikan Gojin. Namun, Gojin malah berkata bahwa dirinya akan tetap mengisi event itu. Sementara itu di toilet, Bu Gong dan para mantan sekretaris Gojin yakni Kim Hae-sun, Park Eun-hee, serta Lee Sora sedang membicarakan tentang insiden pingsan Gojin saat wawancara tadi. Saat Hae-sun bertanya mengapa pelaku tabrak lari Gojin belum tertangkap, padahal ada banyak CCTV di villa Gojin, tiba-tiba Sora menangis dan berkata bahwa hal itu karena malam itu Sora menghancurkan semua CCTV-nya saat melumuri villa Gojin dengan kotoran hewan. Diketahui bahwa ketiga mantan sekretaris Gojin ini sangat membenci Gojin yang arogan. Lanjut, Sora juga berkata bahwa malam itu Sora melihat Shina datang ke villa Gojin. Mereka pun curiga kalau Shina memiliki hubungan spesial dengan Gojin. Beberapa hari pun berlalu, dan hari ini adalah hari di mana sesi informasi ujian masuk untuk tahun 2023 diadakan. Terlihat para instruktur dan karyawan Gotop termasuk Gojin dan Shina sedang bersiap-siap untuk event itu. Untuk mengerjai Gojin, Shina memberi Gojin kopi hangat yang tidak disukai Gojin dan berbohong bahwa Gojin dulu sangat menyukai kopi hangat. Tak lama kemudian, Pak Yang Tae datang dengan karangan bunganya. Berpura-pura cemas, Yang Tae menyampaikan kekhawatirannya pada Gojin. Setelah Yang Tae pergi, Gojin meminta Shina membawakannya jus segar. Sementara itu, di sebuah tempat judi ada Kang Min yang terlihat marah-marah karena kalah bermain judi. Kang Min yang tengah gusar setelah menabrak Gojin itu pun rupanya berniat melarikan diri ke Buenos Aires. Kang Min lalu menelpon seseorang namun tidak ada jawaban. Tiba-tiba Kang Min mendapat pesan misterius dari nomor tanpa identitas bahwa si pengirim pesan misterius ini tahu apa yang telah dilakukan Kang Min. Pengirim pesan misterius ini menyuruh Kang Min kabur secepatnya karena Gojin sekarang sedang mengalami amnesia. Kembali ke tempat diadakannya sesi informasi ujian masuk, seseorang yang sangat misterius masuk ke ruangan Gojin dengan sekeranjang mawar merah.
Sementara itu, di perjalanannya, Sina bertemu Suyong yang datang untuk menghadiri sesi informasi ujian masuk yang diadakan Gotop. Di sini, Suyong akhirnya tahu jika Sina ternyata bekerja di Gotop. Kembali ke ruangan Gojin. Gojin menyadari adanya sekeranjang mawar merah di meja ruangannya. Curiga, Gojin lalu memeriksa mawar itu dan menemukan sebuah pisau di sana. Tak lama kemudian, Kang Min entah bagaimana masuk ke ruangan Gojin. Gojin yang amnesia bertanya siapakah Kang Min dan apakah Kang Min mengenal Gojin. Mendengar itu, Kang Min yang akhirnya percaya jika Gojin amnesia menjawab bahwa Kang Min tidak mengenal Gojin dan meminta maaf karena sepertinya Kang Min salah masuk ruangan. Kang Min pun kemudian bergegas akan meninggalkan ruangan. Namun, Gojin menghentikan Kang Min dan berjalan mendekati Kang Min. Gojin lalu mengambil tiket pesawat dari jaket Kang Min, lalu bertanya apakah Kang Min akan berwisata atau akan melarikan diri. Karena Kang Min terlihat gemetaran seolah telah melakukan suatu kesalahan. Dan bersamaan dengan itu, ekspresi wajah Gojin berubah dari Gojin amnesia yang polos menjadi Gojin arogan yang menyeramkan. Ya, selama ini Gojin ternyata tidak amnesia. Gojin mengingat segalanya dengan baik dan hanya berpura-pura amnesia. Sambil semakin mendekati Kang Min, Gojin lalu menegaskan bahwa jika Kang Min percaya kalau Gojin terkena amnesia, maka Kang Min salah besar. Karena terkena amnesia itu tidak semudah terkena flu seperti yang biasanya digambarkan dalam drama-drama. Mendengar hal itu, Kang Min tampak pucat dan tidak bisa berkutik. Apa yang akan terjadi kemudian? Nantikan kelanjutannya di episode berikutnya.